setuju akan menceritakan kembali dengan tersebut. Jadi di sini saya mencoba menceritakan judul ke-1 dan di samping kanan saya ada Susan menceritakan judul kedua dan di samping kiri saya ada Cindy menceritakan ketiga. Dukun Paru adalah sebuah desa kecil yang dihuni oleh masyarakat yang hidup sederhana. Mereka memujaki sejamu lawa, yaitu leluhur mereka. Dalam bab 1, seorang gadis kecil berusia 11 tahun yang bernama Rintil, ia menunjukkan bakat alami sebagai ronggeng. Juga menceritakan peristiwa keracunan tempe bunglek yang menewaskan banyak penduduk. Terima kasih, termasuk orang tua Serintil, Santayib Arya Serintil adalah membuat tempe tersebut ketika warga menyadari tempe itu beracun. Santayib merasa bersalah dan memakan tempe tersebut bersama istrinya hingga meninggal. Bab 2 isinya mengenang tragedi besar di Dukun Paru. Tragedi ini menjadi trauma mendalam bagi kasus seorang laki-laki yang juga menjadi saksi kematian ibunya akibat racun dari tempe bongrek tersebut. Emak harus tidak pernah kembali. Tentunya ini menceritakan bagaimana Serintil dipersiapkan menjadi ronggeng. Ada tradisi buka kelabu di dana keperawanan Serintil dilelang menjadi syarat terakhir sebelumnya resmi menjadi ronggeng. Bab 4 menceritakan kasus yang pergi meninggalkan Dukun Paru karena kebencian terhadap tradisi yang sudah merenggut Serintil menjadi seorang ronggeng. Karena ia sudah bisa membayangkan emaknya yang setiap melihat Serintil harus pergi ke desa Dawan. Ia memulai hidup baru dengan perjuangan singkong. Lalu ia bertemu dengan seorang tentara sersan yang bernama Selamat. Setelah itu Rasus ditawarkan menjadi tobang. Ia pun menyetujui dan meninggalkan Dukun Paru. Bagian 2, bab 1 yaitu menceritakan tentang Serintil berasal dari Dukun Paru yang menjadi ronggeng anak asuhnya Nyai Kertanegara. Pada hari itu Serintil kabur ke Pasar Dawan. Kegiatan di Pasar Dawan itu ada seorang suami istri yang sedang mengamen. Lalu Serintil dibangunkan oleh lagu-lagu yang dari suami istri itu. Ketika bangun, si Serintil diberi makan oleh ibu yang mempunyai warung lontong. Lalu Serintil melamun, sadar bahwa dia bukan lagi anak-anak. Lalu Serintil itu pergi meninggalkan Pasar Dawan dan kembali lagi ke Dukuh Paruk. Bab 2-nya, Tampi datang ke rumah Sakarya dengan Gorden, anaknya yang berusia 10 bulan. Pada generasi lalu, si Camanggala moyang memberi wasiat turun-temurun tentang ronggeng adalah bagian dari lestari. Pada siang hari, Marsusi datang ke rumah Serintil untuk memberi emas 100 gram, tetapi ditolak oleh Serintil. Bagian 3-nya, Sakarya berusia 70 tahun. Nah, lalu Paranu datang untuk menawarkan Serintil menjadi ronggeng di kecamatan, tetapi Serintil menolak dan Serintil meminta saran kepada Sakum. Lalu Sakum membolehkan Serintil, memberi saran Serintil untuk menjadi ronggeng, tetapi menjauhi Rasus. Pada tahun 1964 dimulai upacara di Kecamatan Dawan, yaitu perayaan Serintil menjadi ronggeng itu sangat meriah. Lalu dalam acara itu si Serintil pingsan karena ulahnya si Marsusi. Bab 3-nya menceritakan tentang Sentika datang ke Dukuh Paruk untuk bertemu dengan Serintil dan menawarkan Serintil menjadi ronggeng dan gowok. Nah, Kertanegara ini mengobrol dengan Serintil dan dengan Serintil bahwa Serintil menjadi ronggeng dan gowok. Lalu Serintil menerima tawarannya. Nah,
Lalu si Serintil ini pergi ke rumah Kertanegara, dan pergi ke Alas Wangsul dan daerah Alas Wangsul. Dan Serintil itu diterima baik oleh keluarga Sentika. Bab 5-nya, Serintil mulai berpikir untuk meninggalkan Ronggeng dan mencari kehidupan yang bebas. Tetapi Serintil direma oleh desa Duku Paruk, karena itu adalah sebagian dari moral di desa itu. Karena Serintil ingin mencari kehidupan yang bebas dan kebahagiaan. Terabianala pada awalnya menceritakan tentang Rasus yang sudah menjadi tentara dan sangat merindukan neneknya yang ada di kampung Duku Paruk. Ia meminta izin kepada pemimpin tentara untuk mengizinkannya pulang ke kampung halamannya terlebih dahulu untuk menjenguk neneknya yang sangat dirindukannya. Sesampainya Rasus di desa Duku Paruk, ia melihat bahwa neneknya yang sedang sakit keras dan hampir mendekati ajalnya. Tidak lama kemudian, setelah Rasus menjenguknya, neneknya pun meninggal. Rasus pun diberikan perintah oleh Sakaria untuk mencari Serintil dan membebaskannya dari penjara. Meskipun berat, Rasus menjalankan perintah itu dan berusaha untuk mencari Serintil dan berusaha untuk membebaskannya. Kembali ke Duku Paruk setelah lama menghilang, membawa kenangan pahit tragedi 1965. Warga terkejut dan terharu, tapi Serintil merasa tersaing, terutama dengan anaknya, Goder, yang sulit menerima kehadirannya. Serintil berusaha memperbaiki hubungan sambil menghadapi berbagai macam tekanan masa lalu dan tawaran Mas Susi, duda yang ingin menikahinya. Ia menolak tegas, memilih melindungi dunia bersih Goder, Tamir, dan Diding. Pemuda dari Jakarta datang untuk bertemu Serintil. Namun, percakapan mereka berakhir tanpa hasil karena Serintil menolak mereka dengan tegas. Keduanya meninggalkan Duku Paruk dengan perasaan yang gagal. Serintil meski terluka oleh masa lalu, tapi berusaha mencari kedamaian di tengah rasa kehilangan dan ketidakadilan. Anak Duku Paruk hidup sederhana dan bahagia meski miskin. Serintil yang terombang-ambing oleh perubahan nilai harus menghadiri rapat desa meski keinginannya untuk membuatkan ayunan untuk Goder terabaikan. Ia bertemu dengan Bajus yang menunjukkan perhatian padanya. Namun, Serintil merasa takut karena masa lalunya. Rasus kembali ke desa Duku Paruk dan bertemu dengan Serintil. Meskipun ada harapan dari warga agar mereka bersatu, Rasus tetap menjaga jarak setelah beberapa pertemuan. Rasus merasa gelisah dan memutuskan untuk meninggalkan desa Duku Paruk, menyarankan Serintil untuk hanya menerima lelaki yang serius padanya. 1970, Serintil menjalin hubungan dengan Pak Bajus. Namun, Pak Bajus meminta Serintil untuk melayani orang lain dan menolak untuk mengawininya. Akibatnya, Serintil mengalami gangguan jiwa. Pak Bajus kemudian mengantarkan Serintil kembali ke desa Duku Paruk. Rasus melihat Serintil dan akan bertanggung jawab, berjuang untuk merawat Serintil dan membawanya ke rumah sakit, meskipun desa memandangnya dengan sinis.
Keputusan Rasus untuk mengawini Sirintil bukan karena cinta, melainkan sebagai tanggung jawab, moral, dan keselarasan dengan hukum ilahi. Rasus juga merasa bahwa desa Duku Paruk, tempat asalnya itu, terbelenggu dalam kebodohan, dan ia bertekad untuk membantu desa menemukan makna hidup yang lebih tinggi. Terima kasih. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.